Alhamdulillahil aziz jabbar al-wahidil qahhar wassalatu wassalamu ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar amma ba'du. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-am. Kemudian kita membahas tentang poin pertama, yaitu tentang definisi ta'riful am. Jadi kita tulis ta'riful am ma'amma syai'aini fasa'idan, yang mencakup dua atau lebih. Ma'amma syai'aini fasa'idan. Contohnya misalnya semua yang berakal. Semua yang berakal, semua makhluk yang berakal. Itu siapa aja? Manusia dan semua makhluk jin. Atau semua makhluk yang mukallaf misalnya, seperti manusia dan jin, atau namanya as-saqalaini. Itu kan cuma dua. Semua yang saqalaini, yang dibebankan ibadah, semua yang dibebankan untuk beribadah, itu cuma dua, as-saqalaini, jin dan manusia. Jadi itu umum. Itu definisi dari am, umum. Fasa'idan, atau yang lebih banyak. Misalnya semua manusia, baik yang kecil, yang remaja, yang dewasa, yang tua, itu lebih banyak. Atau misalnya semua yang hadir di sini. Ini kan yang hadir di sini lebih dari dua. Oke, kemudian sekarang kita masuk pembahasan poin yang kedua, yaitu as-saniyah al-fadul am, al-fadul umum. Al-fadul umum, lafaz umum. Nah, jadi ini adalah lafaz atau kata yang menunjukkan umum, maknanya umum. Dzakara al-musannif rahimallahu taala jumlatan min siyaghil umum. Musannif, penulis rahimahullah ta'ala, menyebutkan jumlah, beberapa siyaghul umum, beberapa bentuk siyaghatul umum, bentuk umum. Al-ula, yang pertama, al-mufradul muhalla bi alif wal lam. Mufrad, ya di sini di bawah tulis al-mufrad al-muhalla bil alif wal lam. Mufrad dalam keadaan ada alif lamnya, al-muhalla dalam keadaan. Mufrad yang memiliki alif lam. Ini al-mufrad al-muhalla bil alif wal lam. Kaqaulih ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Manusia, semua manusia, mencakup siapa aja, baik yang hidup dahulu, yang hidup sekarang, yang sudah tua, yang masih muda, yang masih anak-anak, yang perempuan, yang laki-laki, yang sudah nikah, yang belum nikah, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Ai kullu insan, semua manusia, bidalil istitsna'i ba'dahu. Nah, dalilnya adalah menunjukkan adanya istisna, mengecualikan setelahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Itu dalilnya. Makanya insan di sini mencakup semua manusia. Ini contohnya, innal insana, insan. Jadi ketika ada lafaz mufrad, kata mufrad, kemudian ada alif lamnya, itu menunjukkan apa? Umum, semua. Artinya bukan khusus, bukan sekedar, bukan bermakna manusia tertentu. Ini ma'rifah. Maknanya nakirah memang. Maknanya nakirah, umum. Kemudian lafaz yang kedua dari umum adalah al-jam'u
al-muhalla bil alif wal lam. Ini jamak yang beralif lam. Al-muhalla maksudnya yang dalam keadaan beralif lam. Qaulihi ta'ala qad aflahal mu'minun. Contohnya firman Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu beruntung, menang. Jadi semua mukmin, karena di sini ada alif lam. Ai kullu mukmin, semua mukmin. Karena dia bentuk jamak yang ada alif lamnya. Kemudian yang ketiga, as-salisah al-asmaul mubhamah. Isim yang mubham. Isim yang mubham, tidak jelas, artinya tidak ada ketentuannya, tidak ada kepastiannya. Ini maksudnya yang mana? Tidak ada kepastiannya. Seperti kaman, man, contohnya man. Wahiyya lil aqil. Man ini untuk orang yang berakal. Qaulihi ta'ala alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Man di sini, man fis samawati, semua, siapa aja yang ada di bumi dan di langit. Siapa aja yang ada di langit, yaitu malaikat, penghuni langit, wal ard, penghuni bumi, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semua bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih. Jadi tanpa terkecuali. Wa ma li ghairil aqil. Jadi man di sini tentunya khusus untuk orang yang berakal, artinya hewan tidak termasuk ya. Wa ma li ghairil aqil. Adapun ma ini khusus untuk yang tidak berakal. Qaulihi ta'ala yusabbih lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Yang ada di langit yaitu langit itu sendiri, bintang-bintang, bulan, kemudian yang ada di bumi, hewan, tumbuhan, batu, semuanya bertasbih apa saja. Tapi ma di sini untuk yang tidak berakal. Artinya selain manusia dan jin. Kemudian selain malaikat. Kemudian wa ai, kata ai, kalimat ai tufidul umum, menunjukkan umum. Wa takunu lil aqil wa ghairil aqil. Ai ini mencakup yang berakal maupun yang tidak berakal. Taqulu ayyu rajulin ja'ani akramtuhu. Ayyu rajulin ja'ani akramtuhu. Ini untuk yang berakal maknanya ai. Ai di sini untuk yang berakal. Siapa saja yang datang kepadaku, yang mendatangiku, akramtuhu, aku akan memuliakannya. Siapa saja? Siapa saja? Ayyu rajulin. Siapa saja yang laki-laki yang mendatangiku, aku akan memuliakannya. Siapa saja, tanpa terkecuali. Mau laki-laki yang tua, yang muda, yang sudah berumur, yang masih kecil. Wa taqulu ayyu kitabin turidu a'taituka. Nah ini ay di sini bermakna yang tidak berakal. Ayyu kitabin, kitab kan tidak berakal. Kitab apa saja yang kamu mau, a'taituka, aku akan memberimu. Kitab apa saja? Mau kitab nahwu, kitab fikih, kitab tafsir, kitab apa lagi? Kitab usul, kitab bahasa Arab, bahasa Inggris, apa saja. Kemudian wa aina. Aina tufidul umum fil makan. Aina menunjukkan umum khusus pada tempat. Taqulu aina ma tajlis ajlis. Di mana saja kamu duduk, aku duduk di situ. Aina ma tajlis ajlis. Di mana kamu duduk, aku duduk di situ. Itu maknanya. Mau di bawah, mau di kursi, mau di meja, kamu duduk, aku duduk juga di situ. Itu maksudnya. Paham ya? Kemudian mata. Mata tufidul umumuz zaman.
Mata menunjukkan umumnya waktu. Taqulu mata tusafiru usafir. Kapan kamu safar, aku juga safar. Mau nanti sore kamu pergi safar, aku juga safar. Mau nanti malam, mau besok pagi, mau besok subuh, mau besok siang, mau 2 hari lagi, mau 1 minggu lagi, kapan saja. Umum, tidak ada kejelasan waktu gitu. Makanya namanya mubham, tidak jelas. Kemudian berikutnya, wa ma tufidul umum sawa'un kanat mausulatan aw syartiyatan aw istifhamiyatan. Ma menunjukkan umum, baik itu dia ma mausulah bentuknya ma mausulah, au ma syartiyah, au ma istifhamiyah, atau ma kata tanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, wa ma di sini artinya adalah ma mausulah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Apa saja. Wa qala wa ma anfaqtum min nafaqatin wa aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa saja yang kalian infakkan, aw nadartum min nadrin, apa saja yang kalian nadarkan, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian ar-rabi'ah, poin yang keempat, asma'ul mubhamah. Paham ya? Ya, satu persatu sudah kita rinci tadi. Ini dia, kalau secara rinci lagi di papan tulis ada al-mufrad al-muhallal bil alif lam, al-jam'u al-muhallal bil alif lam, kemudian al-asma'ul mubhamah, la nahiyah, al-mufrad al-mudhaf, kullun wa jam'un. La nahiyah, al-mufrad al-mudhaf, kullu wa jam'in, ini belum kita bahas. Ar-rabi'ah la nahiyah. Sekarang kita masuk la nahiyah au an-nafiyah atau la nafiyah. Tufidul umum, ini menunjukkan umum. La nahiyah atau nafiyah ini menunjukkan umum. Idza dakhalat 'ala an-nakirat, apabila masuk kepada nakirah, kata nakirah. Paham ya? Nakirah yang bukan ma'rifah. Qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada, jadi nakirah. Fala tad'u ma'allahi ahada, apapun. Dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, fala tad'u, maka jangan kalian berdoa kepada siapa saja, nakirah. Berdoa kepada siapa saja bersama Allah. Maksudnya di sini adalah kalian berdoa kepada jin walaupun kalian juga berdoa kepada Allah. Jadi sama-sama berdoa. Kalian mohon kepada Allah minta rezeki, tapi kalian juga minta rezeki kepada syaitan atau jin misalnya. Itu maksudnya. Jadi apa saja, mau jin, mau syaitan, mau apa lagi, mau tumbuhan, mau pohon besar, mau batu-batuan, jangan berdoa kepadanya. Mau keris, mau senjata, mau dan seterusnya. Kemudian waqala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ini juga la nafiyah. Ini la nafiyah. Pada hari di mana jiwa tidak, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, jiwa tidak memiliki sedikit pun untuk jiwa yang lain. Artinya tidak bisa membelanya, tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata, ini adalah la nafiyah. La salata liman, tidak ada salat, maksudnya di sini adalah
Salat apa saja? Salat apa saja? La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Mau salat wajib, salat sunnah, salat mutlak, salat apa? Salat rawatib, salat witir, salat duha, salat apa saja. Kalau antum tidak baca Al-Fatihah, Ummul Quran, maka la salata. Maksud di sini adalah la tasihhu. Tidak sah salat apabila tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum. Jadi artinya apa? Tidak sah salat apa saja. Tidak sah salat apa saja. Mau salat wajib, salat duhur, salat jenazah, salat apa lagi? Salat witir, salat tarawih, salat duha, salat tahajud, semua salat tanpa Ummul Quran maka tidak sah. Kemudian wa mimma yufidul umum aidan. Dan di antara yang menunjukkan umum, dan di antara yang menunjukkan umum juga adalah al-mufradu al-mudhaf. Ini lihat di situ, al-mufradu al-mudhaf. Mufrad yang menjadi mudhaf, i'rabnya sebagai mudhaf. Paham ya? Al-mufradu al-mudhaf. Mufrad tapi dia diidhafahkan, disandarkan ke kata yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala contohnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mana di situ mufrad al-mudhaf? Ni'mah. Kata ni'mah di situ mufrad, kemudian menjadi mudhaf kepada lafaz al-jalalah. Ni'mah. Ni'mah itu mufrad, bukan ni'am. Paham ya? Dan juga bukan ni'matan. Jadi setiap mufrad yang menjadi mudhaf maka itu maknanya umum. Jadi nikmat apa saja? Nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat menghirup udara, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat sekolah, nikmat belajar, semua nikmat tanpa terkecuali. Itu maksudnya di situ. Jadi kenapa semua nikmat? Karena apa? Alasannya kenapa? Kenapa maksudnya semua nikmat di situ? Karena mufrad mudhaf. Karena dia mufrad dan mudhaf. Kemudian lafaz kull wa jami'. Kemudian berikutnya adalah lafaz kullu wa jami'. Ya di situ kullu wa jami'. Jadi setiap ada kata kullu atau jami' maka itu juga menunjukkan umum. Contohnya qala ta'ala wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum, semua mereka atihi akan datang kepada Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, farda, secara sendiri-sendiri. Nah, artinya tidak berkelompok-kelompok gitu. Semuanya datang tanpa terkecuali, semuanya datang kepada Allah. Wa qala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan. Nah, itu tidaklah kecuali hanya satu suara saja. Kemudian fa idahum, kemudian mereka semua jami'un ladaina muhdarun, semua mereka akan dihadirkan. Jadi semua ketika sudah muncul suara, maksud di sini suara apa di sini? Suara apa? Suara sangkakala. Jadi ketika sudah ditiup sangkakala, maka semua akan dikumpulkan manusia. Orang hidup zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, hidup zaman sekarang, semuanya dikumpulkan tanpa terkecuali. Ya, itu yang berkaitan dengan
Dengan apa? Lafaz al-am, al-fadul am. Kemudian sekarang kita masuk poin yang ketiga. As-salitsah ma la yadkhuluhul umum, yang tidak termasuk umum. Yang tidak termasuk umum. Al-umumu min sifatin nutqi. Nah, perhatikan, umum itu adalah sifat nutqi, adalah ucapan yang berbentuk ucapan. Maksudnya apa? Kalau perbuatan itu tidak menunjukkan umum. Jadi wa yuqalu hadzal lafdhu am. Dikatakan ini adalah lafaz am, lafaz dia, berbentuk lafaz. Ammal af'al, adapun perbuatan, fala tusafu bil umum. Perbuatan itu tidak disifatkan, tidak bisa dimaknai dengan umum. Walidha hadithur rajuli alladhi jama'a fi nahar Ramadan wa huwa sha'im. Nah, perhatikan masalahnya, contohnya dalam hadis ada seorang alladhi jama'a, yang menjima istrinya fi nahar Ramadan, pada siang Ramadan, wa huwa sha'im, sementara dia dalam keadaan puasa. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya bil kafarah al-mughalladah, yaitu membayar kafarah mughalladah, kafarah yang berat. Huwa fi man hasala minhu al-jima' amidan. Ini kafarah al-mughalladah, kafarah yang berat ini, fi man hasala minhu al-jima' amidan, bagi yang berjima secara sengaja, amidan. Nah, amidan. Kalau dia sengaja, maka dia mendapat kafarah, membayar kafarah mughalladah. Wala yumkin an yufid al-umum fa naqulu, dan ini tidak menunjukkan umum. Jadi perbuatan seorang ini, seorang sahabat ini, dia yang sudah berbuat jima pada siang Ramadan itu tidak menunjukkan umum, tidak berlaku kepada siapapun gitu. Paham ya? Karena dia sengaja gitu. Artinya apa? Tidak berlaku bagi orang yang tidak sengaja, atau tidak berlaku bagi orang yang dipaksa, tidak berlaku bagi orang yang misalnya mimpi gitu. Wala yumkin an yufidul unfa naqulu, ini tidak mungkin bermakna umum. Fa naqulu, kemudian kita mengatakan innal kaffara talzamu man hasala minhu jima'un wa huwa shaim sawa'un kanat hamilan aw nasiyan. Nah, jadi ini tidak berlaku kalau misalnya kita katakan bahwa kafarat itu wajib, talzam man hasala minhu, siapa yang melakukan minhu jima', melakukan jima', wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa, sawa'un kana amidan aw nasiyan, baik dia sengaja atau lupa. Jadi ini bukan seperti itu maksudnya. Wala yumkin, tidak bisa disamakan gitu. Tidak bisa disamakan antara orang yang sengaja dan lupa. Qala al-Khattabi berkata, ja'al haditsu bi dzikri halin wa hikayatin wa hikayati fi'lin. Al-Khattabi mengatakan hadis ini menyebutkan keadaan dan cerita perbuatan. Jadi perbuatan. Fala yajuzu wuqu'uhu 'al-'amdi wan nisyani ma'an. Maka tidak boleh kejadian ini disamakan baik secara sengaja maupun lupa ma'an. Fa batala an yakuna lahu umum, maka umumnya itu tidak berlaku. Paham ya? Umum perbuatannya, misalnya sahabat tadi melakukan jima pada bulan Ramadan, siang Ramadan, ini tidak berlaku, tidak bisa diumumkan, tidak bisa berlaku kepada orang yang sama melakukan jima pada bulan Ramadan yang lain gitu. Karena ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi, yang dia mengadu kepada Nabi, dia sengaja gitu. Jadi tidak bisa diberlakukan hal ini, keadaan dia hukumnya sama dengan orang yang tidak sengaja atau orang yang dipaksa gitu. Paham ya? Wa kadzalika qadayal a'yan, demikian juga dengan qadayal a'yan, yaitu masalah
a'yan la umuma laha. Masalah a'yan ini adalah masalah apa? Masalah yang tersendiri, la umuma laha, yang tidak bisa diumumkan, yang tidak bisa dijadikan umum. Fajama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil madinati baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal 'isya'i min ghairi khaufin wala safarin. Fajama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat di Madinah, fil Madinah, salat zuhur dan salat asar, salat maghrib dan salat isya, min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada penyebab takut dan tanpa ada sebabnya adalah safar. La ya'ni, ini bukan berarti jawazul jam'i, bolehnya menjamak salat fi kullil ahwal, pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Karena ini adalah perbuatan Nabi secara tersendiri gitu. Bal yahtamilu annahu kana jam'an li matarin aw maradin. Jadi ada kemungkinan bahwa Nabi SAW menjamak salat maghrib tadi dengan isya, atau salat zuhur dengan salat asar itu, ada kemungkinan dia menjamak karena hujan atau sakit gitu. Jadi ada kemungkinan. Jadi perbuatan Nabi seperti itu tidak bisa dijadikan dalil secara umum gitu. Paham ya? Beda dengan lafaz gitu. Beda dengan lafaz. Jadi kalau perbuatan yang ini jarang sekali terjadi gitu. Nah, Nabi menjamak salat itu dan tidak setiap waktu gitu. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu penyebabnya, sepertinya kelihatan bukan karena keadaan dalam keadaan takut dan bukan karena sakit atau safar, artinya ada kemungkinan yang lain gitu. Bisa saja Nabi dalam keadaan sakit gitu. Paham ya? Karena ini perbuatan, beda dengan perkataan. Kalau perkataan jelas dia. Kalau perbuatan kan masih ada kemungkinan. Bisa saja misalnya yang mengatakan ini, Nabi menjamak salat maghrib dan isya itu tanpa ada sebabnya, tanpa safar dan tanpa hujan gitu misalnya. Tapi bisa saja Nabi mungkin lagi nggak kuat berdiri, atau lagi nggak kuat duduk misalnya, lagi dalam keadaan sakit gitu misalnya. Ada kemungkinan lain gitu. Jadi tidak bisa misalnya kita jadikan dalil ini umum. Nabi aja menjamak salat itu tanpa ada sebab gitu. Artinya apa? Kita boleh menjamak salat kapan saja gitu. Mau santai-santai, mau di rumah, mau di mana saja, tanpa hujan, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa safar. Bukan seperti itu gitu. Paham ya? Karena itu adalah bentuknya qadha'ul a'yan. Lihat di catatan kakinya, wa madhhabus Syafi'iyyah rahimahumullahu taala jawazul jam'i bil matar taqdiman dunal marad. Madzhab Syafi'i, karena ini kita membahas dalam pandangan madzhab Syafi'i, maka penulis menjelaskan madzhab Syafi'i rahimahullah taala jawazul jam'i bil matar taqdiman dunal marad, membolehkan menjamak salat itu karena matar, karena hujan, boleh menjamak salat karena hujan taqdiman dunal marad, takdiman secara takdim. Oh ya, bukan ta'khir. Jadi misalnya antum kalau pada waktu maghrib itu hujan, antum boleh jamak salat maghrib dan isya, takdim. Bukan terbalik. Bukan terbalik ketika misalnya antum belum salat maghrib tapi sudah masuk waktu isya misalnya, itu namanya jamak ta'khir. Paham bedanya? Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan itu. Mungkin ada mazhab yang lain yang membolehkan. Dunal marad, walaupun tidak sakit gitu. Walaupun tidak sakit. Wa in ikhtara al-jam'a bihi jama'atun min asy-Syafi'iyyah kal Imam An-Nawawi. Meskipun jamaah dari Syafi'iyah, yaitu para ulama, sekelompok ulama dari mazhab Syafi'i itu
memilih atau membolehkan jamaah salat ini seperti Imam Nawawi, Maksudnya salat tanpa ada sebab. Salat jamaah tanpa ada sebab. Wa min qadail a'yan, adapun seperti qadail a'yan, qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ah lil jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memutuskan asy-syuf'ah lil jari. Fa innahu la yahummu kull jari. لاحتمال خصوصية في ذلك الجار ولذا لا تثبت الشافعة للجار في المذهب الشافعي. ومن أمثلة قول الأفعال لا تدل على العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر فإنه لا يحم كل سفر سواء كان طويلا أو قصيرا لأن الجمع وقع في واحد منهما ولذا خص الشافعية الجمع بالسفر الطويل دون القصير. Jadi di sini contohnya adalah jamaah salat. Jadi secara umum maksudnya adalah, jadi memang para ulama di kalangan Syafi'i juga beda pendapat masalah ini. Apakah boleh jamaah salat tanpa sebab atau tidak? Tapi kalau mazhab Syafi'i yang utama itu tidak membolehkan, karena ini bentuknya qadhail a'yan. Kemudian mas'alatul al-'am ala thalathati aqsam. Al-awwal, sebelumnya kita ringkas. Ma la yadkhulu umum, ma la yadkhuluhu al-umum. Misalnya sama al-af'al. Ini perbuatan tidak bisa dijadikan umum, dalil umum. Contohnya rajulun jama'a di nahari Ramadan, qadhail a'yan. Seperti misalnya yang shalah guna safarin atau maqarin. Kemudian terakhir al-an salatatu. Itu terbagi tiga. Pertama namanya an bakin ada umumihi. Bakin ada umumihi. Misalnya Allahu kulli syai'in alim. Kemudian yang kedua, amun yuradu khusus. Amun yuradu bihil khusus. Contohnya misalnya am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum. Contohnya am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadli. Kemudian terakhir
Amun dakhalahu taksis. Amun dakhalahu taksis. Misalnya Assalamualaikum al-maitah. Khusus di hadis as-salaku wal-jar. Oke, perhatikan. Thalithan, sudah ini. Mas'alatun al-'amu ala thalathati aqsam. Am itu terbagi 3. Yang pertama, al-awwal 'amun baqin ala umumihi. Yang pertama adalah am baqin ala umumihi. Am yang tetap selamanya, ala tetap umum selamanya. Contohnya qaulin ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Selamanya. Allah itu Maha mengetahui selamanya. Paham ya? Mulai dari dulu, sekarang dan seterusnya. Am, umum. Pengetahuan Allah itu umum, mau kapan saja, tidak terbatas gitu. Sebelumnya, sekarang dan seterusnya nanti. Jadi selamanya. Beda misalnya kalau kita katakan tidak boleh ada yang masuk ke ruangan ini kecuali setelah jam 10 misalnya. Itu kan terbatas. Paham ya? Tidak boleh, tidak boleh di sini, tidak boleh ada yang masuk. Tidak boleh ada yang masuk. Itu kan umum. Siapa saja tidak boleh masuk. Tapi sampai jam 10 misalnya. Itu kan terbatas ya. Artinya tidak bakin, tidak selamanya, tidak abadi. Tapi kalau contoh wallahu bikulli syai'in alim, selamanya. Pengetahuan Allah itu selamanya. Dulu, sekarang dan seterusnya, selamanya. Kemudian yang kedua, ats-tsani, amun yuradu bihi khusus. Am, katanya am, lafadznya am, kalimatnya am, tapi maksudnya adalah khusus. Contohnya misalnya qaulin ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka orang kufar hasad kepada orang an-nas di sini? Perhatikan an-nas di sini termasuk lafaz am apa bukan? An-nas, al-jam'u, al-muhalla bil alif lam. Termasuk lafaz am apa bukan? Termasuk. Nah, ini umum. Am yahsudun nas, apakah mereka hasad kepada manusia ala ma atahumullahu min fadli, kepada manusia yang Allah berikan kepada mereka keutamaannya. An-nas di sini maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal murada bin nas huna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh lain misalnya, innal ladzina qala lahumun nasa innan nasa qad jama'a lakum. Innan nasa qad jama'a lakum. Contoh lain misalnya, innan nasa qad jama'a lakum. Nas di sini adalah bukan semua orang, tapi maksudnya adalah ada seorang kafir Quraisy namanya Nu'aim bin Mas'ud. Kemudian terakhir adalah amun dakhalahu taksis, umum yang dimasuki oleh
taksis, ada pengkhususnya. Contohnya kaqouli ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai, mayat. Semua mayat, semua bangkai. Haram bagi kita memakan bangkai. Bangkai apa saja? Bangkai ikankah, bangkai rusakah, bangkai sapikah, bangkai ayamkah, semua bangkai haram. Tapi ada hadis yang mengatakan uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu as-samaku wal jarad, yaitu apa? Ikan dan belalang. Walaupun misalnya tadi semua bangkai haram bagi kita, tapi ada hadis yang mengkhususkan ada dua bangkai yang halal. Paham ya? Paham enggak? Jadi umum itu, am itu terbagi tiga. Ada am yang tidak ada pengkhusus sama sekali. Ada yang am tapi maknanya khusus. Ada am dikhususkan oleh hadis. Paham? Ada dalil lain, walaupun tidak hadis, ada dalil lain yang mengkhususkan. Ada dalil lain yang mengkhususkan. Ya, semua bangkai. Kalau kita misalnya tidak menemukan pengkhususnya, berarti itu mencakup umum. Kenapa umum? Karena kalimat maitah di situ apa? Berbentuk apa? Al-mufrad, al-muhalla bil alif lam. Mufrad yang ada alif lamnya. Berarti menunjukkan apa? Umum. Jadi kalau misalnya mufrad beralif lam, maka diumum. Kecuali ada pengkhususnya. Ada dalil lain yang mengkhususkan. Nah, kalau ini ada hadis yang mengkhususkannya uhillat lana maitatani as-samaku wal jarad. Sampai di sini paham? Oke, sekarang at-taqwim. Ajib al-as'ilati al-atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Al-awwal, yang pertama, dalla qauluhu ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka ala hubutil jami' a'mal bisyirki al-akbar. Fi man aina uqida hadzal umum. Ya? Firman Allah Ta'ala menunjukkan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka semua amalmu akan terhapus. Ala hubutul jami' amal, itu terhapusnya semua amal, bisyirkil akbar. Famin aina ukhidha hadzal umum? Berdasarkan apa ini ayat ini umum? Kenapa bisa dikatakan ini umum? Mana yang menunjukkan umum di sini? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka.
Jadi kata para sahabat, kalau sholat sedekah itu kami mampu melakukannya. Tapi kalau ini tidak mampu kami melakukan ayat ini, kami tidak mampu melakukannya. Paham nggak maksudnya? Apa yang umum di sini? Ma'alaqatul hadis bidarsil am. Apa hubungannya dengan am? Apa hubungan hadis ini dengan am? Hah? Jangan lupa pakai ini. Apa hubungannya? Hah? Apa yang menunjukkan umum di dalam ayat itu? Hah? Jadi poin penting adalah ayatnya. Kenapa para sahabat sampai mengatakan mereka tidak mampu mempraktikkan ayat ini, mengamalkan ayat ini? Kenapa? Karena ada lafaz am di situ. Mana lafaz amnya? Hah? Apa? Coba cari di yang tadi tuh ringkasannya. Ma. Itu kan ya. Maksud di sini adalah perbuatan maksiatkah, perbuatan baikkah, khusus pada maksiat walaupun disembunyikan pasti dihisab Allah taala. Kemudian yang terakhir, kaifa nastadillu bi haditsin la salata bi ghairi tahur. Bagaimana kita berdalil dengan hadis tidak ada salat tanpa taharah? Ala ishtirati taharah li salatil idaini masalan. Berdasarkan syarat taharah untuk salat idaini masalan. Hah? Kaifa? La salata. Apa yang umum di sini? Hah? La salata. Hah? La nafiyah. La nafiyah. Jadi tidak ada salat, tidak boleh, tidak sah salat tanpa taharah. Oke, sudah habis waktu, Mas? Hah? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ad-darsul halil 'ashr al-khas. Oke, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelupaan ya pakai ini ya, Mas? Enggak apa-apa itu. Kedengaran. Jadi masalahnya gimana ya? Tolong ngasih aja. Gimana? Paham enggak semuanya?